Betul. Kan memang khawatir juga takutnya nanti teman-teman nggak ada yang ngerti. Iya memang, Pak. Ya sudah. Oh, jadi engkau yang berada di dalam tubuh daripada Pak Nardi. Lantas, maksud dari tujuan Anda itu apa sebenarnya? Oh, jadi engkau ingin mencelakai daripada Pak Nardi. Ini saya khawatir nanti takutnya kita tidak bisa memberikan suatu informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi kita akan coba tarik saja dia dan kita akan menggali suatu informasi. Begini saja wahai makhluk, jikalau engkau ingin berkomunikasi kepada kami, silakan engkau pilih salah satu daripada kami di sini. Jadi kita coba lihat keadaan Pak Nardi dulu teman-teman. Jadi kita lebih tahu dan lebih paham juga teman-teman. Ya Bu. Subhanallah. Ibunya nggak lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Nisa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya. Amin. Dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Oke teman-teman, jadi di kesempatan malam kali ini kita lagi-lagi saja diundang oleh salah satu subscriber kami juga yang tentunya sebenarnya kita sudah tidak jauh lagi dari sini teman-teman ya. Betul, Pak. Dan jadi menurut informasi ataupun cerita yang saya dapati, katanya beliau ini salah satu seorang yang tukang penggali kubur. Iya, karena kita kan diundang oleh anaknya, Pak. Cuman anaknya tidak ikut karena lagi kerja satpam katanya, gitu. Dan ini yang paling parahnya lagi, apa ya, sering mendapatkan suatu teror-teroran gitu nih. Gitu. Terus juga kondisinya bapaknya pun juga lagi sakit-sakitan kata anak-anaknya, gitu. Nah, ya sudah, nanti kita akan coba tanyakan saja bagaimana perkembangannya. Nanti kita akan coba tanyakan secara langsung. Namun akan tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu kelancaran dan juga kemudahan. Dan juga kita doakan juga buat teman-teman yang memiliki suatu hajat. Mudah-mudahan Allah hijabah semua hajat teman-teman semuanya. Dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi suatu keinginan daripada penonton semuanya, mudah-mudahan Allah mempermudah dalam segala urusannya ya. Ya sudah nih, kita berdoa dulu. Ila hadrati khususan di arwah Syekh Abdul Qadir Jalani wali umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sudah nih, kita sambil berjalan karena ini juga sudah agak malam juga ya. Betul ya. Oke, jadi kita mau mendatangi sebuah tempat di mana kita yang diundang oleh anak dari beliau yang mengalami gangguan ataupun mengalami bapaknya yang sedang sakit teman-teman. Iya Pak. Rangsur-rangsur sudah berbulan-bulan datangnya. Iya betul, karena bapaknya itu katanya tukang gali kubur juga ya Pak. Kalau dari informasi anaknya ya, sudah kita langsung samperin aja karena tempat rumahnya juga udah di hadapan kita ini ya Pak, katanya ya Pak. Rumahnya ini juga mudah-mudahan ini orangnya masih belum tidur ya dia. Iya betul. Subhanallah, rumahnya ya Pak. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya? Ya sudah. Assalamualaikum Bu. Oke. Jadi punten ini dengan ibu siapa? Kasem. 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 Punten nih saya Andi. Kasem gitu. Kasem. Kasem. Dengan bapaknya siapa? Bapak Nariti Narkom.
Pak Naridi. Jadi gini Bu, jadi keterkaitan kita datang ke sini karena menurut daripada undangan Mas Agus ya. Iya, anaknya katanya ya Bu. Jadi Mas Agus itu tidak bisa datang dikarenakan kerja tadi katanya. Suatu kerjaan. Betul. Jadi, sip malam katanya tadi Pak. Beliau itu menceritakan beberapa hal ya, beberapa gangguan katanya. Emang kenapa memang yang sebenarnya sudah terjadi Bu? Diperjelaskan kepada kami, terusan jadi teman-teman di sini pada tahu Bu kayak gitu. Ada suatu, kan saya sudah tahu sama anaknya Ibu Mas Agus itu karena Bapak Nardi itu sebagai tukang gali kubur gitu loh. Coba diperjelaskan kepada kami sehingga kami tahu, terusan teman-teman juga pada tahu gitu Bu. Monggo Bu. Pulau caranya. Nggih. Gali kubur. Terus seniki mboten saged. Mboten saged gali kubur. Nggih. Mbon asal 3 bulan mboten saged, sakit-sakitan mawon. Oh, berarti bapaknya lagi sakit nggih. Nggih, dadi seniki mboten saged teng niku gali kubur. Maksudnya gimana dijelasin? Jadi kayak gini, maksud ibunya bagi teman-teman yang tidak tahu ya, karena ibunya itu Jawa medok Pak ya Bu, maaf sebelumnya ya. Jadi teman-teman di sini mbok ada yang nggak tahu, jadi saya tak jelaskan lagi kayak gini teman-teman semuanya ya. Bapak Nardi ya, Bapak Nardi ini adalah aktivitas sehari-harinya itu tukang gali kubur. Jadi beliau mengalami suatu sakit-sakitan terus karena lantaran Pak Nardi itu dulunya pas gali kubur terakhir ya Bu katanya tadi ya, itu ada sesuatu apa Bu pas terakhir mau sakit itu? Teng niku pohon kayu gede. Oh, galinya di dekat pohon kayu besar. Sama teman-teman itu diroset atas niku caranya sakit-sakit mawon. Oh, memang keluarganya nyuruh galinya di situ ya, karena sudah ada suatu keluarganya yang di situ ya. Awal terakhir mau sakit gitu ya. Sampai sekarang berarti aktivitas gali kuburnya itu apa tidak ibaratnya berhenti lah ya, karena Pak Nardi itu sekarang mengalami sakit-sakitan ya. Seperti itu ya. Gimana ini Pak? Selain itu maksudnya memang buat sakitnya ini karena apa gitu, ada suatu gangguan atau bagaimana gitu? Iya Bu ya, anak puyeng, anak sambarannya sakit. Berarti nggak bisa bergerak sekarang ya? Nggak bisa. Berarti jadi dulunya itu Pak Nardi sempat sebelum sakit itu menggali kubur di dekat pohon besar ya Bu, seperti itu ya. Karena keluarganya yang nyuruh itu karena sudah ada satu keluarga juga yang meninggal di situ ya, ibaratnya di kuburnya di dekat pohon besar itu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Pak Nardi itu terakhir belum sakitnya itu karena menggali kubur di samping. Kalau dengan suatu kejadian ini sempat pohon besar beberapa bulan lalu juga kita menghadapi suatu sama ya Pak, hal kejadian yang serupa. Nah, maka dari itu kenapa kita juga mencoba untuk menelusuri, khawatir hal yang serupa juga terjadi kepada ibunya ataupun keluarga ini ya Pak. Iya. Masalahnya sempat ada cerita kayak gini juga sih kemarin-kemarin ya Pak, kayak gitu Bu. Ya kayak gitu aja Bu. Saya coba mencari tahu ya Pak di sekeliling rumah Ibu, kalau diperkenankan dan diizinkan sama Ibu. Kita pengen melihat dan juga kondisi bapaknya ya. Iya, apalagi gitu. Yang saya dapati juga kayak memang ada sebuah energi yang memang negatif di sini ya Pak. Memang. Saya sampai dari tadi juga merasakan seperti itu. Memang dari segi aura. Kamu dengar suara? Ya, ada suara. Apa memang begini Bu? Sering ada suara-suara kayak gini Bu. Memang Ibu nggak ada anaknya ya? Oh, anaknya Mas Agus ya tadi ya? Yang lagi kerja. Ya, ada suara-suara. Coba saya mau cek dulu ya Bu, tempat. Dengar nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirjat sifat.
Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Nah, Allah Akbar. Depan, Pak. iya. Oh, ini yang dari tadi, Pak. Ini kita harus coba komunikasi. Assalamualaikum. Wahai makhluk, siapa engkau? Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengapa kau bisa berada di sini? Ada sesuatu apa sebenarnya? Dan mengapa engkau mengganggu daripada keluarga ini? Ini saja kita coba ajak suatu proses imunisasi. Betul, Pak. Dan kita akan mencoba menggali beberapa informasi dari sosok ini. Nah, sosok ini sulit untuk kita cari tahu, Pak. Ataupun kita gali informasinya. Betul. Kan memang khawatir juga, takutnya nanti teman-teman nggak ada yang ngerti. Iya, memang, Pak. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk apa? Kenapa kamu berada di sini? Saya menemani ibunya di sini. Menemenin ibunya. Atas dasar apa kamu nemenin ibunya di sini? Aku memang senang karena rumahku dihancurkan. Rumah kamu dihancurkan. Sebentar. Maksud dan tujuanmu di sini, rumahmu dihancurkan itu atas dasar apa di sini? Saya pengen tahu dan kepengen mencari tahu juga. Apa benar kamu yang sudah mengganggu keluarga ini atas perintah ataupun atas dari cerita ibu ini? Aku kesal karena rumahku dihancurkan dan bahkan aku sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Maka dari itu, kenapa aku datang ke sini untuk meminta suatu tempat tinggal. Karena seperti itu. Bapaknya itu kan tukang gali kubur. Oh iya, maksud. Enaknya main tebang aja pohon yang ada di kuburan itu. Memang itu tempatku. Saya maksud teman-teman di sini sudah dengan mengenai sosok ini, saya sudah maksud apa yang diceritakan oleh ibu tadi dan apa yang diinformasikan mengenai sosok ini, teman-teman. Jadi kamu sengaja juga mengganggu bapaknya yang ada di sini ataupun di keluarga ini? Memang sengaja, itu ulah kamu? Kami tidak terima dengan bapak itu karena sudah mengganggu tempatku. Baik, tapi saya kepengen mencari tahu lebih detail lagi mengenai kamu. Alhamdulillah, kita tundukkan untuk kita dapat menggali suatu informasi mengenai sosok ini, teman-teman. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillah. Tunduk kok. Allah. Saya kepengen cari tahu lebih detailnya lagi ataupun kamu bisa menginformasikan kepadaku di sini. Karena bapak ini, Bapak Nardi itu kan sangat mulia, tukang gali kubur. Kenapa kamu malah mengganggunya di sini? Memang dia salah menebang pohon secara sembarangan. Tapi alangkah baiknya kamu bangsa lain dari bangsa kami di sini jangan mengganggu Bapak Nardi yang kerjaannya menggali kubur yang sangat mulia ini. Tapi kan tempat rumahku dihancurkan. Memang itu kesalahan, sifat manusia itu kadang suka salah, dan itu karena ada juga yang menyuruh Pak Nardi, yaitu keluarganya, suruh dikubur di situ dan menggali kuburannya di situ. Makanya biar bapak itu sakit. Oh, berarti itulah kamu juga. Oh, saya meminta kamu untuk jangan menyakiti Bapak Nardi lagi. Sudahi semua ini. Saya mewakili dari Pak Nardi di sini. Saya meminta maaf atas ulah ataupun tidak kesengajaan Pak Nardi dalam menggali kubur. Kamu setuju ataupun tidak? Kamu pergi dari sini. Saya sudah nyaman di sini. Tapi saya tidak nyaman di sini. Lalu untuk apa kalian datang dan bahkan mengganggu kami di sini? Saya bukan mengganggu di sini, tapi saya mencari tahu seberapa banyaknya sosok yang mengganggu Pak Nardi sehingga Pak Nardi. Banyak. Oh, banyak. Karena bapak itu telah sembrono.
Baik. Hancurkan aja rumah kami. Saya tanya sekali lagi kepada kamu di sini ya. Kamu pergi dari sini Apa itu? atau saya akan leburkan kamu di sini. Apa itu benda apa itu yang Kamu bawa tidak itu? usah tahu benda apa yang saya Stop bawa. aku di sini. Memang sengaja. Kalau kamu ditanya dengan baik-baik secara pindah ataupun menyingkir dari rumah ini dan jangan mengganggu Pak Nardi lagi, saya tidak akan secara paksa mengeluarkan. benda itu. Oh, tidak. Jauhkan. Tidak. Saya tanya lagi ke kamu di sini. Panas. Kamu pergi atau saya akan pindahkan kamu secara paksa? Aku pindah sendirinya. Oh, pindah sendiri. Baik. Aku panas. Tenang. Tapi saya tidak segitunya gampang percaya kepada sosok ataupun bangsa kalian seperti itu. Saya akan menguncimu terlebih dahulu sehingga kamu akan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Sehingga kamu di sini mengganggu Pak Nardi lagi ataupun bangsa yang lainnya ataupun bangsa manusia yang lainnya, kau akan lebur dengan sendirinya. Setuju kan ya? Kamu pergi ya. Tapi kalian juga harus ketahui di sini pun bukan hanya aku saja yang berada di tempat ini, tapi banyak sosok-sosok. Baik, terima kasih atas informasinya dan kamu pergi ya. Pergi saja, aku panas. Ya, baik. Saya akan bantu kamu tempatkan yang selayaknya buat kamu di sana ya. Jangan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Pak. Apa, Pak? Jadi sosok itu merasa terganggu atas ulah dari Pak Nardi yang menggali kubur itu di samping pohon besar itu, benar Wak? Apa yang diceritakan oleh ibunya tadi? Berarti bapak ini sakit karena ulah sosok tadi Wak yang memasuki raga Kang Farhan kayak gitu. Tapi di sini dia pun juga sudah kita pindahkan Wak. Terus tapi ada informasi lagi. Apa? Katanya itu banyak banget sosok-sosok yang ada di sini juga yang mengganggu jiwa raganya Pak Nardi. Oh, pantasan tadi saya lihat juga nih ada beberapa sosok juga yang suka lewat-lewat gitu. Nah, ya sudah kalau gitu kita tanyakan langsung aja, Wak. Jangan ini kasihan juga bapaknya dan kasihan juga ibunya yang sudah Jadi begini, umurnya sudah tua seperti ini, teman-teman. jadi tadi itu kita mendapatkan suatu informasi daripada sosok katanya adapun suatu bapaknya itu sakit karena adanya suatu gangguan dari makhluk jin, karena bapaknya itu pada saat dimana waktu menebang pohon, Pak, menggali suatu kuburan itu menebang suatu pohon yang ada di tempat pemakaman umum. Iya betul, itu dari informasi tadi, Bu. Ya kalau gitu izinkan perkenalan kami untuk menengok Pak Nardi, bisa Bu? Boleh nggak? Boleh. Ya gitu ya Pak. Iya, kita coba lihat kondisinya. Ya sudah. Karena kita juga di mana Bu? Di mana Bu? Sebelah mana Bu? Jadi kita coba lihat keadaan Pak Nardi dulu, teman-teman. Jadi kita lebih tahu dan lebih paham juga, teman-teman. ya Bu. Subhanallah. Ibunya nggak lihat Pak. Iya. Suruh kesini aja Pak. Suruh kesini aja Pak. Sini aja Bu. Ibu sebelah sini aja Bu. Allahu Akbar. Ini bahaya nih. Ini pegang Pak. Astagfirullahaladzim. Ibunya jangan dilihatin. Iya. Katanya tadi mengalami suatu penyakit Pak. Udah tua Pak. Iya, takutnya Ibunya di sini. kaget. Iya. Nanti malah menambah suatu ini. Ibunya pegangin ini pusaka aja dulu. Iya. Jangan dilihat. Terus dibentengin semuanya nih. Allahu Akbar. Dan ini kita harus gali informasi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wahai makhluk, siapa engkau? Dan apa dari maksud dari tujuan Anda mengganggu daripada Pak Nardi? Oh, begini saja. Jikalau engkau ingin berkomunikasi dengan kami, silakan. Engkau pilih salah satu daripada kami. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok mendatangi orang tua ini? Loh, harusnya yang bertanya itu adalah saya di sini. Kenapa Anda itu bisa berada di tempat ini? Saya ya yang telah mengganggu jiwa raga badan Lantas kenapa? orang tua ini.
engkau mengganggu daripada Pak Nardi? Karena bapak ini yang sudah merusak dari rumahku ataupun menebang pohon secara sembarangan. Bentar. Jadi sampai seperti ini itu daripada ulah kamu? Ini belum seberapa. Akan saya lebih parahkan lagi. Maksudnya mau diapakan lagi? Sehingga dia mengalami suatu apa yang sudah saya rasakan dan apa yang sudah dia perbuat. Memang apa kesalahan daripada Pak Nardi? Dia telah sembarangan menggali kubur di rumah ataupun tempat dari bangsa golongan kami. Dan dia menebang secara sembarangan di samping apa yang dia gali. Oh, jadi engkau merasa terganggu dan merasa terusik seperti itu. Kan engkau tinggal cari tempat yang lain yang lebih layak gitu. Karena di situ kan Pak Nardi tidak sengaja juga karena memang mau digali untuk suatu makam. Tapi bangsa kami sudah bertempat di situ udah bertahun-tahun. Jadi alangkah baiknya babak inilah yang sudah mengganggu merusak tempat dari tinggal. Begini saja, saya mewakili. Astagfirullahaladzim. Diam kamu, diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kafa ya izin Allahu Akbar. Sekarang engkau Apakan kau aku ini? Hah? Mau apa? Kau apakan saya ini? Oh, memang saya sengaja mengunci Anda agar Anda juga tidak dapat mengusik ataupun tidak dapat mengganggu daripada Pak Nardi. Lantas kau mau apa di sini? Mau saya engkau pergi dari tempat ini dan jangan lagi mengganggu daripada Pak Nardi dan juga istrinya. Oh tidak. Sebelum bangsa kami senang melihat apa yang saya alami dengan beliau ataupun babak ini. Saya belum menyudahinya semua ini. Ya, kalau memang itu mau kamu, tapi saya akan mengetes Anda. Apakah Anda akan berani untuk menyerang dan bahkan dan ingin mencelakai daripada Pak Nardi? Bangsa kami jelas akan tetap menyakiti dan juga bikin mati sekalian. Oh, begini saja. Jikalau engkau bisa menyakiti daripada Pak Nardi, silakan. Saya akan menaruh suatu benda itu. Singkirin itu. Apa itu? Singkirin. Singkirin itu. Maka dari itu engkau pergi dari sini. Baik, saya akan pergi. Tapi singkirin itu. Saya merasakan kepanasan yang sudah siap. Saya tidak akan menyingkirkan suatu benda itu. Saya akan pergi dari sini. Saya tidak kuat dengan kepanasan. Ya sudah, kamu pergi. Akan tetapi sebelum kamu pergi, saya akan tetap memberikan suatu tanda Anda agar dimana ketika Anda akan mengganggu lagi daripada keluarga ini, maka engkau akan hancur ataupun lebur dengan sendirinya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, saya akan meneliti. Nah, itu adalah suatu tanda di mana nanti ketika kamu melakukan ataupun jahil lagi terhadap manusia, bahkan sampai mengganggu daripada Pak Nardi, engkau akan lebur dengan sendirinya. Baik. Ya sudah, begini. Jikalau engkau ingin mengikuti apa yang saya katakan, engkau tinggallah di mana yang saya sudah siapkan. Engkau lihat ke arah sana dan akan saya berikan suatu tempat di mana yang jauh daripada tempat yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Tuh, lihat. Sebelah situ. Bangsamu kenapa banyak di situ? Ya, tentu karena di sana sudah banyak sekali bangsa jin yang juga sudah saya tobatkan dan bahkan juga mereka sudah mengikuti belajar beragama Islam. Kau bisa antarkan ke sana? Ya, saya akan mengantarkan Anda. Bisa barang kepada banyak temanku di sana. Ya, ataupun bangsa kami. Nanti engkau akan belajar, akan mengikuti apa yang menjadi suatu ketetapannya. Baik. Ya sudah. Saya akan menurutimu. Antarkan saya ke sana dan tempatkanku di sana. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Allah Akbar. Oh, jadi ternyata benar di apa adanya. Dan ini mohon maaf ya Bu, kita sudah mengganggu dan bahkan ini bapaknya sampai seperti ini ya Bu. Ini sudah berangsur-angsur berapa bulan ini Bu? 3 bulan. 3 bulanan ya. Berarti tidak bisa bergeraknya sekarang ya. Jadi setelah beberapa informasi yang kita dapati, memang ini ada suatu gangguan Bu dari makhluk jin. Maka dari itu kita akan coba menarik semuanya dan kita akan keluarkan sosok itu dari dalam badan daripada Pak Nardi. Panas sekali energinya. Iya, kita tarik saja Dik. Allah Akbar, pada mental Dik. Iya, iya. Sebentar, Ibu tungguin bapaknya aja di sini. Tadi serius jagain bapaknya. Energinya pada mental. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata engkau. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai makhluk. Siapa engkau? Oh. Jadi engkau yang berada di dalam tubuh daripada Pak Nardi. Lantas, maksud dari tujuan Anda itu apa sebenarnya? Oh, jadi engkau ingin mencelakai daripada Pak Nardi. Ini saya khawatir nanti takutnya kita tidak bisa memberikan suatu informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi kita akan coba tarik saja dia dan kita akan menggali suatu informasi. Begini saja wahai makhluk. Jikalau engkau ingin berkomunikasi kepada kami, silakan engkau pilih salah satu daripada kami di sini. Baiklah. Segera Gabriel, diam kamu di sini. Oh, fuck ya insult. Oh, mana kamu? Mana kamu? Diam kamu di sini. Allah. Apa kau mengusik keberadaanku di dalam tubuh daripada orang tua itu? Sengaja saya memaksa keluar kamu di sini untuk mencari tahu, dan kau tidak sepantasnya mengganggu bangsa manusia seperti saya di sini. Apalagi kau mengganggu Pak Nardi yang pekerjaannya, aktivitasnya sangat mulia, tukang penggali kubur itu. Berarti kau sama saja mencari suatu kematianmu. Oh, kematian Allah Akbar. Allah Akbar. Sudahi semua ini. Kau jangan menyerangku di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantu kami teman-teman. Sosok ini sungguh kuat sekali teman-teman. Kau pergi dari sini atau kau akan kumusnahkan. Ya Allah, sosok bantu kami teman-teman. Sosok ini sungguh sangat kuat sekali. Sudahi semuanya, makhluk. Oh, jangan seperti ini. Saya pun juga bisa seperti itu. Kemana kau? Kemana? Kemana teman-teman? Makhluk itu kemana? Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Makhluk itu menghilang teman-teman. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kita Allah, kau jangan coba-coba pergi dari saya di sini, ataupun kau telah mengusikku. Oh, Allah Akbar. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, tidak. Baik, kalau itu maumu di sini, saya pun juga bisa. Sudahi semua ini. Kita tundukkan sosok ini, teman-teman. Iya, pusaka Hajar Anwar. Allah Akbar. Ya, diam kamu. Saya juga bisa seperti kamu di sini ataupun menyerang kamu. Seenggaknya kamu itu jangan mengganggu bangsa kami di sini. Saya sudah tahu maksud kamu. Bangsa manusia yang terlebih dahulu mengganggu dari suatu ketentraman dan bahkan mengganggu, mengusik di mana suatu kerajaanku. Saya tahu itu. Lantas
Maksud dari tujuanmu apa? Saya di sini. Keberadaanku di dalam tubuh daripada manusia. Maksud dan tujuanku saya di sini. Pertama, satu, saya meminta maaf atas kesalahan dari Pak Nardi yang tidak sengaja menggali. Tetapi, apakah dengan suatu maaf rumahku akan kembali dan istanaku akan kembali? Tidak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan mengantarkanmu lebih dari apa yang kau tempatkan di sini, dan saya juga pun bisa menempatkanmu lebih dari apa yang kamu tempat tinggal di sini. Yang jelas di sini kau harus pergi. Yang jelas kau harus pergi dari sini. Jangan coba-coba kau mengganggu Pak Nardi yang hatinya mulia untuk menggali suatu kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau masih menyerangku di sini. Baik, kalau seperti itu mau. Undang seluruh bangsa jin untuk menyerang. Silakan saja, silakan saja. Silakan saja kau menyuruh. Asal kau bisa saja. Sudahi semua ini. Sudah semuanya. Cukup sekarang di sini. Kau pergi dari sini. Kalau itu maumu kau menyerangku terus di sini, saya terpaksanya akan meleburkan kamu di sini. Mau apa kamu? Mau apa? Saya tetap akan meleburkanmu di sini. Bismillah. Di dalam tubuh daripada Panar. Asal kamu tahu ya, kau yang sudah mengusik bangsa kami di sini, dan kau telah menyiksa Pak Nardi sehingga Pak Nardi tidak bisa melanjutkan suatu aktivitasnya. Kita tetap leburkan sosok ini aja, teman-teman. Bantu saya doa semuanya, teman-teman, karena sosok inilah yang sudah mengelabui jiwa raganya dari Pak Nardi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Hajar An-Nur, sekang tanah balik tanah, sekang geni balik geni, rasakan ini kau. Kau sudah mengganggu bangsa kami. Kenapa silau Wah. Gak apa-apa, Anda sebagaimana? kita tadi mendapatkan suatu informasi dengan sosok itu, Pak. Dialah yang mengendalikan dari raganya Pak Nardi. Maksudnya mengendalikan bagaimana, Di? Menyiksa Pak Nardi sehingga Pak Nardi tidak bisa bergerak seperti itu. Berarti tadi yang sosok itu yang mencoba menyakiti dan bahkan mengganggu daripada Pak Nardi. Betul sekali, Pak. Kayak gitu. Baik, Pak. Kita akan coba tanyakan lagi, Di. Tapi ada suatu bala tentara yang lainnya katanya, Pak. Oh gitu. Iya, masih ada. Kita akan coba, iya. Saya pun agak sedikit penasaran, Di, karena ada beberapa juga tadi memang yang kena itu kan cuma satu dia. Yang lainnya itu memang tadi saya lihat juga. Iya, betul. Sepertinya dia itu masih ada di sekitar sini. Tetap kita gali informasi lagi, Pak. Iya, kita akan coba cari tahu lagi, cari Pak. tahu dan di mana dan apa yang menjadi suatu penyebab Betul. mereka ini pada berkumpul di sini. Betul. Ya sudah. Karena memang dari kerajaan dia yang dihancurkan atau apa motifnya, kita nggak tahu ya. Ya sudah. Yuk. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya udah sepuh. Dengan kita melihat juga tempat tinggalnya juga seperti ini. Iya. Yang sabar ya, Bu. Ya, kayak gini, Bu. Astagfirullahaladzim. Begini saja nih. Kita akan coba berusaha semaksimal mungkin untuk memagari daripada Pak Nardi, dan mudah-mudahan saja ada suatu keajaiban, dan juga mudah-mudahan saja kita dapat mencari tahu apa yang menjadi suatu penyebab ini. Benar-benar kita masih belum valid lah dia. Khawatir takutnya itu adalah manipulasi mereka saja. Iya. Gitu, takutnya
Dengan cara itulah mereka menutup-nutupi bahwasannya dia mengaku kalau kerajaannya itu diporak-porandakan kan. Itu. Tapi kita akan informasinya seperti itu sih. Iya. Ya sudah, ayo coba kita tarik semuanya aja. Kita tarik aja lagi ya coba. Takutnya masih mengganggu raganya Pak Nardi sih. Masalahnya saya merasakan juga masih raganya itu masih panas sekali Pak. Iya. Di, kamu dengar suara Di? Ini belum. Astagfirullahaladzim. Ada yang terbang tadi. Dari atas terbang. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu? La ilaha illallah wallahu akbar. Pantas juga itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai makhluk. Siapa engkau? Dan apa maksud dari tujuan Anda tiba-tiba muncul dan bahkan engkau tiba-tiba lari dari dalam tubuh? Lantas apa sebenarnya maksud dari tujuan Anda? Oh ternyata ini sendal bolong Di. Itu belatungnya itu. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi Itu raji'un. belatungnya. Pada berjatuhan Di. Begini saja Di, kita tarik saja dia Di. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kenapa engkau tertawa? Siapa Anda? Dan mengapa Anda bisa berada di rumah ini dan bahkan mengganggu daripada keluarga ini? Saya itu pacar Ditugaskan oleh siapa? Tuhan kami. Lantas maksud dari tujuannya apa? Ganggu jiwanya Pak Nardi. Loh, memang salah Pak Nardi di mana? Sehingga kalian itu mengganggu dan bahkan mengusik keberadaan daripada Pak Nardi. Saya tidak tahu. Yang jelas saya cuma ditugaskan untuk memasuki jiwa dari Oh, jadi kau ditugaskan oleh siapa? Tuhan kami. Oh, dari bangsa jin. Betul. Oh, begini saja. Jikalau engkau ditugaskan, maka engkau pergilah dari sini. Ini kali ini saya memerintah Anda untuk Anda pergi dari sini. Tapi saya cuma disuruh. Ya, saya memang mengetahui Anda disuruh, akan tetapi saya meminta kepada Anda untuk pergi dari sini. Saya takut sama rajaku. Takut sama raja. Oh, Karena saya tidak menuruti. Tenang Saya saja. disakiti. Ya, tenang saya saja. disiksa. Kamu tidak akan disakiti. Nanti akan saya pindahkan engkau agar engkau tidak disuruh lagi. Apakah omonganmu bisa dipercaya? Insya Allah omongan saya dapat bisa dipercaya. Maka dari itu kau percayalah dengan saya, dan maka engkau akan tenang dan tidak akan diganggu-ganggu lagi. Tapi saya merasakan ketenangan setiap kamu berbicara. Ya sudah, makanya engkau pergi dari sini dan saya akan menempatkan Anda di sebelah sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Tuh. Kenapa itu bangsaku yang bareng saya masih ada di situ? Ya, mereka semua sudah bertobat dan mereka semua mengikuti suatu ajaran Islam. Apakah saya bisa seperti itu? Insya Allah, jikalau engkau ingin berubah dan jikalau engkau ingin mengikuti mereka yang sudah berada di sana, Kamu bisa menuntunku ke sana. insya Allah saya akan memindahkan Anda ke sana. Bagaimana? Apa Anda mau? Baik. Ya sudah, Anda pindah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Aman Di. Aman. Astagfirullah. Aman. Kenapa Di? Mbak. Hah? Tuh. Astagfirullahaladzim. Ada. Iya, ada lagi. Kenapa banyak banget, Mbak? Wah, ini kita harus hati-hati Di. Kenapa banyak banget, Mbak? Kita harus hati-hati. Assalamualaikum. Wahai makhluk, siapa engkau? Apa maksud dari tujuan engkau berada di tempat ini dan bahkan mengganggu daripada keluarga ini? Oh, begini saja makhluk.
Jikalau engkau ingin berkomunikasi dengan kami, silakan. Engkau masuki salah satu raga daripada kami. Tarik saja, Pak. Kemana kamu? Allah Akbar. Dia memasuki raga beliau, Kang Farhan, teman-teman. Untuk apa? Kau tanya untuk apa? Sejelasnya Rasa terusik di sini. oh, merasa terus ini. Ya Allah. Kau jangan coba-coba melawanku ataupun menyerangku di rumahnya Pak Nardi ini. Sudahi semuanya ini. Kafaya insyaallah. Diam kamu. Kafaya insyaallah. Saya pun juga bisa menyerangmu di sini. Apa sebenarnya kamu inginkan? Apa sebenarnya saya inginkan di sini? Kau pergi dari sini dan jangan coba-coba mengganggu Pak Nardi ataupun tempat dari rumah tinggalnya Pak Apa Nardi. yang kamu pegang? Kau tahu benda apa yang saya pegang di sini? Iya. Saya Apa? Saya dari Mengguncang. Bahkan badanku terasa panas berada di dalam tubuh daripada orang itu. Kau merasakan kepanasan. Ya, Saya tetap akan menundukkan kamu sekali lagi di sini dan saya bernegosiasi kepada Anda. Tunduk kau. Allah Akbar. Saya bisa menyerang kamu seperti ini. Dan jangan coba-coba kau menyerang kami lagi. Karena kau sudah kau dari sini. merasakan suatu guncangan ataupun kepanasan dengan apa yang saya bawa di sini. Ya, kami merasakan suatu kepanasan yang sangat luar biasa. Jadi saya tanya kepada kamu di sini. Sudahi semua ini dan saya mewakili Pak Nardi meminta maaf kepada bangsa kamu. Yang Pak Nardi sudah melakukan kesalahan ataupun tidak kesengajaan. Apakah kamu setuju? Ya, kami akan membawa semua anak buah kami. Baik, kalau kau mau membawa anak buahmu ataupun bala tentaramu di sini, saya berterima kasih kepada kamu di sini karena kamu sudah menuruti bangsa dari golongan kami di sini. Apa itu? Jangan leburkanku. Saya tidak akan meleburkanmu kalau kamu tidak menyerangku ataupun kau mau menuruti apa yang aku mau di sini. Kamu setuju kan? Kamu sudahi semua ini, bawa bala tentaramu, jangan mengganggu Pak Nardi. Dan juga jangan sekali-kali kau datang ke tempat ini lagi ataupun kau mengganggu jiwanya Pak Nardi. Baik, aku akan mengumpulkan semua pasukanku dan akan membawa semua pasukanku Baik. keluar daripada rumah ini. Baik. Silakan. Saya bantu kamu juga di sini. Iya, Pusaka Hajar An-Nur. Naiklah semua, wahai makhluk. Ikuti semua perkataanku. Saling ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya, Pusaka. Bantulah Allah. Pak. Pak. Gimana? Enggak apa-apa. Alhamdulillah, wah. Gimana nih? Saya tadi bernegosiasi kepada sosok tadi, Wah. Alhamdulillah sudah membawa bala tentaranya yang ada di sini semuanya. Karena tadi saya Memang banyak. banyak di di keluarga ini ataupun di rumah ini, dan yang mengganggu juga jiwanya Pak Nardi. Itu banyak. Tapi alhamdulillah saya tadi berusaha bernegosiasi dan alhamdulillah sosok itu juga menyetujuinya untuk mensudahi semua ini. Kayak gitu. Syukurlah kalau seperti Iya, dan juga sudah membawa bala tentaranya lagi untuk tidak mengganggu Pak Nardi kayak gitu, Wah, tadi. Dan alhamdulillah banget, Pak. Sosok tadi juga setuju juga untuk tidak mengganggunya. Iya. Ya sudah tinggal Mudah-mudahan aja Pak Nardinya ini ada sosok. iya, tinggal kita menetralisirkan Pak Nardi aja, Pak. Iya. Ya sudah, Pak. Kita langsung aja. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, teman-teman, kita mau menetralisirkan Pak Nardi. Teman-teman, kasihan juga Pak Nardi, aktivitasnya terganggu juga. Astagfirullahaladzim. Sudah agak mending. Iya, sudah agak mendingan, sudah bisa bergerak sedikit-dikit, Pak.
Alhamdulillah. Sudah ada. Pak Nardi. Alhamdulillah Pak Nardi juga udah agak sadar ya. Iya. Karena sosok tadi kami meminta maaf dan bernegosiasi. Alhamdulillah sosok tadi sudah membawa bala tentaranya untuk keluar semuanya dan tidak mengganggu keluarga ibu dan keluarga Pak Nardi. Iya, mereka alhamdulillah mensetujuinya kayak gitu. Dan saya mewakili Pak Nardi tadi juga meminta maaf kepada bangsa ataupun bangsa mereka. Ya, insya Allah mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi suatu gangguan. Insya Allah. Kita tetap netralisir. Iya, netralisir saja untuk menjadi suatu benteng dan tidak ada lagi sosok-sosok yang berani mengganggu dan bahkan mencoba mencelakai daripada Pak Nardi. Coba kita netralisirkan aja Pak. Iya, kita netralisir semuanya. Bantu doanya Ibu. Alhamdulillah. Sini duduk. Alhamdulillah. Karena bapaknya itu diganggu makhluk halus, raganya jadi nggak bisa ibaratnya bergerak ataupun aktivitas secara biasanya Pak, kayak gitu. Jadi memang benar apa Bapak itu menggali suatu kuburan Pak? Iya. Oh betul. Pantesan. Itu ada pohon besarnya dulunya ya. Oh iya. Jadi ya sudahlah, tidak apa-apa Pak. Yang terpenting untuk saat ini Bapak bisa kembali lagi, bisa terlihat sehat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Karena Bapak itu tidak tahu lah ya Pak. Iya, maklum tidak saja. mengerti Bapak yang sudah namanya. sudah lama ya jadi tukang gali kubur gitu ya. Oh sudah berapa? Kan berapa jam selalu ya. Oh selalu pusing. Iya. Ya karena ada yang mengganggu Bapak kayak gitulah. Jadi ya kayak gitulah. Apa yang dirasakan Bapak ya saya mengetahui semuanya lah kayak gitu. Karena makhluk halus ataupun hal goib yang mengganggu Bapak kayak gitu. Ya semoga dengan adanya kayak gini juga menjadi suatu pembelajaran buat bapaknya juga dan buat teman-teman semuanya ya Pak di sini kayak gitu. Karena bapaknya juga sudah umurnya juga sudah tua juga ya Pak. Yang sehat-sehat ya Pak. Oh umur 70. Umur 70. Subhanallah Pak. Yang sehat-sehat ya Bu. Karena Bapak aktivitasnya kesehariannya itu tukang gali kubur ya. Semoga apa yang sudah Bapak lakukan mudah-mudahan menjadi suatu ladang pahala dan juga sudah banyak membantu banyak orang, masyarakat semuanya. Iya, mudah-mudahan ya. Untuk Bapaknya bisa terus diberikan suatu umur panjang. Amin. Dan bisa memberikan suatu pembelajaran buat kita yang masih muda. Gitu. Ya sudah landilah. Ya sudah kayak gini aja Pak. Saya di sini pamit dulu, tapi ntar sebelumnya saya tetap akan mendatangi semuanya. Karena kita akan mengambil suatu air syafaat juga itu buat menetralisirkan Bapak lebih sehat kembali lah intinya gitu aja dengan air kita ya syafaat kita gitu. Ya sudah, kita izin. Iya, saya pamit sebentar dulu Pak. Ntar saya kesini lagi membawa air syafaatnya buat diminumkan Bapak ya. Sebentar lagi Pak. Alhamdulillah ya Pak. Ya seperti inilah dia. Tentunya ini menjadi suatu pembelajaran buat kita yang masih muda ya dia. Kita tetap ambil air syafaatnya ntar Pak. Iya, dan kita bakal pagari dan kita juga bakal buat Pak Nardi itu bisa beraktivitas kembali. Karena saya nggak tega Pak. Iya. Udah sepuh juga Pak. Udah betul. tua juga. Dan juga memang mungkin ya karena memang tidak tahu dan tidak mengerti tentang adanya suatu alam gaib yang sehingga juga Pak Nardi juga sembarangan gitu loh. Tapi inilah menjadi suatu pembelajaran untuk
kita mungkin juga ada yang mungkin satu profesi dengan Panardi gitu, jadi harap berhati-hati juga dalam melakoni sebuah pekerjaan. Sebenarnya dalam pekerjaan apapun saja gitu harus dengan berdoa terlebih dahulu juga gitu. Buat pembelajaran bagi yang menyuruh tukang gali kubur juga gitu, Pak. Untuk mungkin ada yang yang profesinya sebagai Pak Nadi juga, dan pembelajaran buat bagi yang menyuruh ataupun menempatkan menggali kuburnya itu. Betul. Karena tidak sembarangan juga lah intinya. Iya, itulah Ndi. Kadang-kadang ya namanya si bapaknya ya mau tidak mau apa yang dikerjakan ya dia kerjakan. Iya, gitu. memang benar tugasnya gitu. Ya buat pembelajaran yang menyuruh aja lah kayak gitu. Ya tidaklah semuanya Landi. Kita tidak bisa mempersalahkan dan tidak bisa benar, karena tidak tahu semuanya lah ya Pak. Gitu. Yang jelas ya sudahlah semuanya lah gitu. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir ya guys, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mampir di channelnya Cakra Misteri. Ambil sisi positif dari mana tayangan ini dan buang sisi negatif dari mana tayangan ini. Mudah-mudahan suatu tayangan ini dapat bisa memberikan suatu edukasi dan mudah-mudahan menjadi suatu tayangan yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, kita juga memberikan suatu hadiah ya, buat teman-teman. Mudah-mudahan panjenengan itu mendapatkan suatu rezeki gitu, dan juga teruntuk ini teman-teman yang sering menonton ataupun yang menyaksikan daripada channel Cakra Misteri, ataupun yang sering share. Nah itu sudah pasti kita cari orang itu gitu lah ya. Iya itu sudah pasti karena kita akan menilai seberapa sering dia menonton dan seberapa sering dia berkomentar, dan juga seberapa sering dia nge-share link video Cakra Misteri. Semuanya sih menonton ya Pak, tapi itu suatu rezeki. Nah itu juga karena rasa ucapan terima kasih kita selama ini kita sudah disupport dan selalu didukung oleh mereka. Ya sudah Landi, karena waktu juga sudah malam, takutnya ini bapaknya juga ingin beristirahat. Nanti kita akan mengambil suatu air syafaat dan kembali lagi ke sini. Ya sudah, buat teman-teman semuanya terima kasih banyak atas hadirnya ya Lur. Dan mungkin untuk malam ini ataupun video kesempatan malam kali ini cukup segini dulu, dan next kita bakal lanjut lagi ya. Dan mungkin saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.